Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ihwani min anbiya'i wal mursalin sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin ibnu Athaillah wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan kajian kita kitab Bajul Arus. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka law kunta muhassasan indal malik muqarraban minhu, dan ketahuilah sesungguhnya apabila engkau atau seandainya engkau muhassasan indal malik, jadi orang yang khusus, orang yang istimewa di sisi raja, muqarraban juga dekat kepadanya, kemudian waja'a mayatlubuka bidainin dhiqa alaika walau kana qadran yasiran. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang menagih hutang kepadamu walaupun itu sedikit. Fakaifa bika, jadi bagaimana keadaanmu idza ji'ta yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa mi'atul alfil insan au aksur, jadi dan ada 100.000 orang atau lebih daripada itu, yatlubunaka, mereka menagihmu, biduyunin, dengan hutang-hutang muhtalifatin yang berbeda-beda, min ahli malin, misalkan dari mengambil hartanya tanpa hak, wa qadfi irdin, dan merusak kehormatannya, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Fa kaifa yakunu haluk, bagaimana keadaanmu. Ini dicontohkan, misal walaupun kita ini orang yang dekat dengan seorang raja, orang yang khusus istimewa di sisi raja, tapi kalau kemudian ada tiba-tiba ada yang datang menagih, maka tentu kita akan merasa malu, merasa kemudian di hadapan raja ini juga, raja juga akan berpersepsi yang lain. Dan begitu juga misalkan kita pada hari kiamat nanti didatangi oleh 100.000 atau lebih manusia yang mereka menagihmu dengan berbagai macam hutang. Misalkan hutang karena ngambil hartanya tanpa hak, atau bahkan yang paling ringan itu gosok, ya, menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya, atau kemudian karena kita merusak kehormatannya, nama baiknya, dan lain sebagainya, maka bagaimana keadaan kamu. Ini adalah satu perumpamaan. Wal musabu haqqan man haqat az-zunub was syahawat hatta ja'alat hu kasyain atau kasyin, balin hadha huwal mankubu al-mu'azz. Jadi orang yang kena musibah sesungguhnya adalah orang yang membawa dosa, atau orang yang dirusak, ya, amalnya dengan dosa dan syahwat, sehingga dia menjadi seperti pakaian yang sudah tidak terpakai lagi, atau kalau bahasa orang Jawa ya gombal amoh gitu. Yang sudah seperti gombal atau pakaian yang sudah
tidak bisa dipakai lagi. Hadza huwal mangkubul mu'azza. Ya, orang inilah yang sebetulnya sangat perlu untuk di takziahi, orang yang butuh didatangi. Zahabat makiluhu wa syahwatuhu mala'a biha al-mirhadu wa arda biha zaujatuk. Jadi semuanya lenyap, makanannya dan syahwatnya lenyap, kemudian hanya dibuang. Kalau makan dibuang di WC atau di kakus, kemudian syahwatnya hanya untuk bisa menyenangkan istrinya. Jadi ini adalah termasuk orang yang kena musibah, betul-betul adalah orang yang datang kemudian di akhirat kemudian amalnya dirusak karena dosa dan syahwatnya. Ini termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang hina ketika datang di akhirat nanti. Karena apa? Semuanya habis untuk memenuhi nafsu perutnya dan nafsu syahwatnya saja, sehingga hanya barang-barangnya atau kemudian hartanya habis untuk memenuhi isi WC-nya saja. Ini orang yang rugi, orang yang kena musibah yang benar-benar. Fa awwal maqam taubah. Jadi yang pertama kali makom dalam ibadah ini adalah taubat. Maka supaya kita tidak rugi di akhirat, sebagaimana seorang yang walaupun dia dekat banyak ibadahnya tapi kemudian dia tidak bertobat, maka dia bisa rugi. Wala yuqbalu ma ba'daha illa biha, dan tidak diterima setelahnya itu kecuali dengan taubat. Jadi kalau belum taubat, maka tingkatan-tingkatan berikutnya tidak diterima, ibadah-ibadah berikutnya tidak diterima. Masalul abdi idza fa'ala al-ma'siyah kal qitril jadid yuqatu tahtaha an-nar sa'atan fataswaddu. Jadi permisalan seorang hamba ketika dia melakukan maksiat kal qitril jadid seperti kalau ini ya panci atau kendil yang baru, yuqatu tahtaha an-nar, yang diletakkan di bawahnya kendil atau panci tersebut api, saat dan sesaat. Fataswaddu, maka kemudian menjadi hitam bawahnya kendil tadi. Fa in badarta ila ghusliha ghusal min dzalika sawati. Jadi apabila engkau kemudian segera menyucinya, maka akan hilang bekas hitam tadi. Wa in taraktaha wa tabaqta fiha marratan ba'da marratan sabbata as-sawatu fiha. Jadi kalau kemudian kita tidak segera membersihkannya, kemudian kita pakai terus menerus gitu, maka bekas hitam ini akan senantiasa ada pada panci tersebut atau kendil tersebut. Hatta takassara wa la yufidu ghasluha syai'an, sehingga ketika kemudian kita memaksa untuk membersihkannya bahkan bisa menjadi pecah dan tidak ada manfaatnya kita membersihkannya. Fataubatu hiyallati tansilu sawadal qalbi, dan taubat ini adalah dia yang akan membersihkan atau menyucikan hitamnya hati. Fatabrurul a'mal, sehingga dari bersihnya hati ini akan memunculkan berbagai macam
amal yang baik. Wa 'alaiha raihatul qabul, dan atasnya tadi dari amal yang baik, munculnya amal baik itu adalah adanya raihatul qabul, yaitu bau diterimanya amal tersebut. Inilah perumpamaan orang yang bertaubat ini seperti halnya orang yang senantiasa membersihkan kendil atau panci yang digunakan untuk masak, kemudian bawahnya senantiasa dibersihkan, maka dia akan bersih. Dan apabila dengan taubat ini, maka akan menghilangkan, membersihkan hati yang hitam. Dan dari bersihnya hati ini akan memunculkan amal-amal atau mudahkan orang itu tersebut untuk berbuat yang baik. Dan darinya ini akan terasa atau muncul baunya, atau raihah itu adalah bau al-qabul, diterimanya amal tersebut. Sehingga yang paling awal dalam semua tahapan ibadah kita ini adalah pertaubatan kita, memohon kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Sehingga bahkan di dalam satu riwayat disebutkan perintihan orang yang berdosa lebih dicintai oleh Allah daripada tasbihnya para aulia. Wa bi'allahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan makna kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.